Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam Jumat ini kita kembali bisa bertemu di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini di kesempatan yang mulia ini, ya, di mana kita saling menasihati satu dengan yang lainnya, tawasau bil haq, ya, dalam kebenaran, menyampaikan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an maupun dengan lisan Nabi SAW dari hadis-hadis. Khususnya apa yang kita bahas berkaitan tentang masalah akidah. Di malam kemarin ada yang ke Asuna selain Mister? Banyak? Enggak ada. Ya. Kemarin tentang apa, Mister? Tentang metode ini pendidikan untuk Ya, rambu-rambu dalam pendidikan anak, ya, sesuai dengan tarbiyah nabawiyah, ya, pendidikan Nabi SAW. Sana setidaknya ada berapa, Mister? ada 5. Iya, ada banyak, tapi yang disebutkan oleh beliau kisaran 5 saja, dicukupkan 5. Yang pertama tentang masalah akidah, ya. Akidah bukan hanya untuk kita yang sudah mukallaf, orang-orang yang sudah terbebani syariat, akan tapi semenjak kecil anak-anak kita harusnya sudah dikenalkan dengan namanya keyakinan, ya, tentang akidah, tentang agama mereka. Karena kita tahu Nabi SAW pernah menyampaikan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Dijelaskan oleh para ulama, fitrah di sini aslinya adalah Islam. Artinya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Akan tapi kemudian Nabi SAW menyebutkan dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan, ya, anak tersebut menjadi majusi atau menjadi Yahudi dan lain sebagainya. Membuktikan bahwasanya pada asalnya anak itu berada dalam fitrah, yaitu keislaman dia, mengesahkan satu Tuhan, ya, mengesahkan satu Rabb, meyakini bahwasanya di sana ada sang pencipta dan lain sebagainya. Akan tapi kemudian orang tualah yang berpengaruh besar, karena mereka adalah orang pertama yang ditemui oleh anak tersebut. Beda kalau ceritanya kayak Tarzan, ya, itu yang temuinya pertamanya gorila, ya nggak tahu tuh. Tapi normalnya manusia yang hidup, ya, ketika dia keluar dari perut ibunya kemudian dididik oleh orang tuanya, maka orang tuanya lah yang berperan besar terhadap agama anak tersebut. Kemanakah dia akan menjalani hidupnya? Apakah menjadi seorang muslim? Apakah menjadi seorang kafir atau musyrik dan lain sebagainya? Maka kita khususnya para orang tua, ya, punya tanggung jawab besar, bukan hanya sekedar membuat keturunan, ya, tapi juga mempersiapkannya dan lain sebagainya. Banyak ceritanya. Tapi ketika sudah keluar, ya, sudah menjadi anak yang sudah bisa memahami ucapan orang tuanya, maka perkenalkanlah mereka dengan Rabb mereka, ya, tauhid. Maka dikatakan, kisahnya siapa, Mister, yang dibawakan? Kisahnya siapa ya itu? Ingat nggak? Yang tadi akidah. Akidah itu yang hujan itu, ya? Kan. Ada yang hujan. Luqman, masih ingat nggak? Oh iya, itu Luqman ada. Luqman dan Nabi Harun, ya. Luqman itu ketika di dalam surat Luqman disampaikan di awalnya sebelum yang biasa kita hafalkan. Di sana Luqman itu diperintahkan tentang bersyukur. Karena anak merupakan apa? Anugerah yang besar, ya enggak? Dan di dalam surat Asy-Syura disebutkan, lupa ayat berapanya, di mana Allah Subhanahu wa taala membagi manusia itu, memberikan manusia ada yang anak perempuan saja,
ada anak yang laki-laki saja, dan ada juga yang bercampur laki-laki dan perempuan, dan ada juga yang tidak punya anak. Itu semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, seperti itu. Dan itu semua atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bersyukur, baru disitulah Luqman menyampaikan kepada anaknya tentang apa? La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Itu yang sering kita hafalkan, ya. Pentingnya menanamkan akidah kepada mereka. Sampaikan siapa Rabb mereka, ya, siapa yang menciptakan mereka. Walaupun terkadang sebatas obrolan saja, ditanya berapa menit lagi ya lupa. Tapi itu yang selalu kita tanamkan. Ketika anak kita pengen sesuatu, yang pernah kita sampaikan di sini juga, di majelis ini juga, ketika anak pengen sesuatu, ajarkan kepada mereka untuk meminta kepada Allah dulu. Pak, jalan-jalan Pak, liburan, ya kan? Liburan, jalan-jalan kemana? Sini, gitu kan? Ya sudah, sekarang minta dulu ke Allah, gitu. Walaupun kita tahu kita sudah ada, misalkan dananya pun sudah ada, misalkan, nggak apa-apa, ajarkan mereka seperti itu. Kenapa harus berdoa? Disampaikan. Karena semua kita ini milik Allah, harta ini dikasih oleh Allah, bajunya, makannya, uangnya, dan sebagainya. Diperkenalkan kepada mereka rasa cinta. Kalau zaman sekarang dalam ilmu pendidikan ya Mister ya, apa pendidikan berbasis cinta, ya kan? Kita isi tangki cinta mereka itu dengan keimanan mereka, kecintaan mereka terhadap Rabb mereka, sehingga nanti kelak ketika mereka sudah menanjak balik menuju anak-anak, ketika yang umur 7 tahun diperintahkan sholat. Nah, itu diperkenalkan tentang masalah ibadah. Yang pertama tentang akidah, keyakinan mereka tentang adanya Allah, tentang siapa Allah, dan seterusnya. Kemudian nanti di umur-umur berikutnya 5, 6, 7 dan seterusnya diperkenalkan tentang ibadah. Sehingga seharusnya di umur 10 tahun tentang masalah sholat mereka sudah tidak lagi dipukul. Tapi kalaupun tidak sholat, baru Nabi SAW ya memberikan tarbiyah tentang pemukulan. Tapi harusnya kalau kita sudah mengisi cinta mereka dari awal, harusnya di umur segitu mereka pun sudah cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah mereka bukan lagi berlandaskan hukuman, takut sama bapaknya gitu, atau karena sudah cinta. Tidak masalah kalau mereka mengharapkan sesuatu dari dunia, nggak masalah. Wah, saya mau ini supaya punya baju baru gitu ya. Semangat untuk apa? Berpuasa, misalkan gitu ya. Semangat untuk, tapi dia yakin bahwasanya dengan ibadah yang dia lakukan, Allah yang akan memberikan ganjaran, bukan orang tuanya. Ya, nah kalau bisa kita hidupkan seperti itu. Jadi rewardnya walaupun dari kita nampaknya zahirnya, tapi kita sampaikan bahwasanya ini reward atau hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan kepada mereka seperti itu, sehingga mereka akan mengejar, ya, seperti itu. Jamaah rahimakumullah, hal yang paling penting pertama yang diajarkan pada mereka masalah akidah. Khususnya kita juga, apalagi yang sudah bapak-bapak menuju dewasa. Yang umur 40 ke atas tuh dewasa harusnya. Ya, Mister ya. Saya masih di bawah ini. Sebentar lagi gitu. 40 ke atas sudah dewasa. Kalau umur 60 ke atas, nah ini sudah bahasanya apa? Golden age. Masa keemasan. Tinggal menunggu katanya. Padahal ya semua manusia dari kecil juga menunggu, cuman biasanya di umur 60 harusnya sudah pensiun, harusnya gitu kan. Sudah memperbanyak ibadah. Walaupun dari sekecil ya banyak ibadah, cuman harusnya di umur 60 lebih lagi gitu ya. Tidak ada lagi kesibukan terhadap masalah dunia dan seterusnya, itu masalah-masalah dunia. Tapi yang perlu kita lihat di sini adalah masalah kita. Dan alhamdulillah di malam hari ini, di kesempatan kali ini kita belajar akidah, khususnya tentang masalah keimanan kita terhadap hari akhir. Kita telah membahas tentang bagaimana tanda-tanda kiamat, kemudian apa yang terjadi setelah kematian dan seterusnya, sampai
akhir dari apa yang kita bahas tentang masalah hisab, ya. Bahwasanya setiap jiwa pasti dihisab, kecuali orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka untuk tidak dihisab, ada. Ya, orang-orang yang dikhususkan yang termasuk 70.000 golongan, disebutkan beberapa, ada yang menambahkan 70.000 dan satu dari mereka seperti 70.000 lainnya, dan wallahu alam, ya. Makanya di sana ada golongan orang-orang yang tidak dihisab wala adab. Jadi jalur VIP, langsung, ya. Langsung menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaahullah, setelah kita dihisab, dan apa yang dihisab pertama kali pada hamba? Masalah ibadah, sholat. Kalau masalah duniawi, masalah antara manusia, darah, masya Allah, masih ingat ya. Kalau masalah antara hubungan manusia dengan Rabbnya, sholat. Artinya ketika sholatnya bagus, maka ibadah-ibadah lainnya bagus. Dan kita sudah sering mendengar ya, awwalu ma yuhasabul abdu bihi, itu adalah masalah sholatnya. Kemudian masalah tentang antara manusia satu dengan yang lain adalah darah. Kenapa? Karena memang dosa pertama kali manusia di dunia, ya, kezaliman antara manusia pertama kali di dunia adalah darah, antara Qabil dan Habil. Itulah kezaliman pertama, ya, di muka bumi di antara yang terjadi di antara dua manusia. Kalau kezaliman maksiat tentu Adam, ya, ketika bermaksiat, tapi bukan di dunia, waktu itu masih di surga. Jamaahullah, ketika kita sudah dihisab, maka dilanjutkan adalah i'ta'us sahaif. Diberikannya apa? Lembaran-lembaran amal, ya. Buku catatan amal, gitu ya. Kalau anak pondok, buku apa? Kontrol. Poin, gitu ya. Kelihatan nanti ya. Nah, yang bagusnya berapa, ya kan? Yang buruknya berapa, semua tercatat. Apa yang dicatat oleh malaikat sejak dibukanya kitab amal, itulah yang akan dilihatkan, ya. Tentu kalau yang berkaitan tentang masalah pahala, sejak kecil pun ada yang mengatakan anak kecil pun bisa berpahala. Akan tapi kalau masalah dosa, kapan? Ketika telah jatuh beban syariat, yaitu ketika baligh. Maka disitulah buku catatan amal keburukan dimulai. Nah, ini juga harusnya jamaahullah kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang masalah tersebut, khususnya anak-anak yang sudah remaja, yang sudah mau masuk baligh atau baru baligh. Sampaikan kepada mereka, apa yang kamu lakukan sekarang menjadi tanggung jawab penuh dirimu. Dulu Anda masih ingat pertama kali awal balik juga pernah disampaikan seperti itu oleh ustadz, oleh orang tua, sama, ya. Istilahnya kalau masih kecil, ya, aman, ya. Lupa sholat, males sholat, masih aman, ya. Males lagi ngambek, gak mau puasa Ramadan, silahkan, gitu kan. Nggak ada istilahnya nggak dipahala, nggak ada dosa, nggak masalah. Tapi ketika sudah baligh, nah ini harus kita ajarkan kepada mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirimu kecuali dirimu sendiri. Amalmu, baikan akan kamu lihat sendiri. Keburukanmu juga kamu akan melihatnya sendiri. Ajarkan kepada mereka surat yang insya Allah kita hafal semua. Apa, Imam? Masalah amal. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah syarran yarah, itu sama. Baik kebaikan maupun keburukan sekecil apapun, khairan yarahu. Apa artinya? Dia akan melihatnya. Baik, artinya baik kebaikan maupun keburukan dia akan melihat. Nah, itu kita sampaikan kepada anak-anak kita, engkau akan melihat. Bapakmu ini presiden, ya, bapakmu ketua RT, Pak Kuwu juga tidak akan bisa menyelamatkan. Dan apa itu juga yang disampaikan kepada Nabi SAW, terbiah Nabi SAW kepada anak-anaknya, kepada keluarga besarnya. Mintalah apapun di dunia, maka Nabi SAW pasti akan usahakan
Akan tapi Nabi SAW berlepas diri dengan apa yang akan terjadi di akhirat. Karena itu akan kembali kepada mereka. Jika mereka sampai berlaku naudzubillah syirik, udah tidak ada syafaat, tidak ada apapun. Seperti itu. Jamaahullah. Dijelaskan as-sahaif yal kutub allati katabatha al-malaikah. Sahaif itu adalah buku-buku yang dituliskannya oleh para malaikat. Wa ahsu fiha ma fa'alu kullu insan fi hayatid dunya minal a'mal qauliyah wal fi'liyah. Bahwasannya itu yang dituliskan malaikat dan apa yang telah dihimpun oleh malaikat itu, dicatat oleh malaikat, yang di dalamnya itu apa yang dilakukan dari setiap manusia di dalam kehidupan mereka di dunia. Minal a'mal qauliyah wal fi'liyah, baik dari perkataan maupun perbuatan. Kita sampaikan kepada mereka seperti itu. Bahwasanya sudah ada 2 malaikat, kamu gak usah khawatir gitu. Siapa malaikatnya? Yang penting tahu ada pasti 2 malaikat yang mencatat kebaikanmu atau keburukanmu. Yakinlah mereka tidak akan pernah lalai. Mereka tidak akan pernah berkedip yang hingga dia tidak melihat, ya. Kalau istilahnya kalau ustadz ya di ngajar ngawas ujian gitu ya, mungkin aja meleng gitu ya, ustadz meleng bisa set gitu ya. Tapi malaikat tidak ada istilah meleng kalau bagi malaikat. Apapun yang disembunyikan, secepat apapun tangannya, bahkan magician gitu, ahli trik tangan gitu ya, itu tidak akan bisa mengelabui malaikat, ya. Kita sampaikan seperti itu. Qala ta'ala, dan dijelaskan di dalam firman Allah, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan setiap manusia itu telah, ya, kami haruskan bahwasanya ta'irahu, dijelaskan ta'irahu di sini adalah maksudnya adalah amal mereka. Ta'ir mungkin burung dan sebagainya, tapi maknanya adalah amal mereka. Jadi amal mereka itu sudah dikaitkan ke leher-leher mereka, unuki. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kami akan keluarkan untuk dia pada hari kiamat kitaban yalqahu mansyura, ya, sebuah kitab yang menuliskan di dalamnya tentang apa yang mereka lakukan tersebut, ya. Mereka akan menemui kitab tersebut, akan mendapatkannya. Iqra' kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Maka pada hari itu Allah mengatakan, bacalah buku amalmu, istilahnya gitu ya. Maka cukuplah dirimu sebagai penanggung jawab terhadap amalmu seluruhnya, baik yang baik maupun yang buruk, ya. Apapun semuanya kita yang menanggung sendiri-sendiri, ya. Wa minhum man yu'ti kitabahu bi yaminihi, dan kita tahu juga bahwasanya sebagian manusia akan mendapatkan bukunya dengan tangan kanannya. Sebagian mereka akan diberikan buku catatan amal tersebut dengan tangan kirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, dan seterusnya dalam surat Al-Haqqah. Kalau kita baca surat Al-Haqqah itu ayat 19, ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, ya. Adapun orang-orang yang kitabnya diberikan pada tangan kanannya, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Kemudian inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, yang aku sudah yakin tentang akan bertemu tentang masalah perhitungannya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dan dia akan hidup di dalam kehidupan yang diridhai, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi, ya. Kutufuha, dan seterusnya. Kulu washrabu, ini ya. Artinya orang-orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanan, mereka akan mendapatkan kebaikan berupa surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini yang kita harapkan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengambil buku amal kita dengan tangan kanannya, ya. Kemudian dijelaskan juga selanjutnya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Nah, sedangkan orang-orang
yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, ya Allah, alangkah baiknya jika kitab ini, kitab amal ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa itu hisab, ya, hari perhitungan, ya, apa yang dituliskan di dalamnya. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah, dan seterusnya. Ya, wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Yang mereka mengharapkan seperti itu. Manusia kebanyakan, apalagi orang-orang kufar, yang mana mereka mengharapkan bahwasanya kematian itu sudah jadi akhir saja. Capek mereka hidup di dunia ini kan, ya. Musibah banyak gitu kan. Ujiannya banyak. Umat ribet istilahnya gitu ya. Yang sampai stres dan lain sebagainya. Jadi mereka berharap kematian itu sudah habis gitu loh, selesai. Tapi itulah yang harapan mereka, tapi itu tidaklah sesuai dengan apa yang mereka kira atau sesuai dengan harapan mereka. Bahkan kematian adalah awal mula kehidupan kekal mereka. Nah, ini yang bahaya gitu ya. Dan ini harusnya kalau orang-orang manusia ini tahu, baca aja, nggak akan kepikiran Pak bunuh diri itu. Beneran. Karena kalau dia memikirkan apa yang akan terjadi setelah kematiannya, mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya, bahwasannya dia apakah hidup bakal terus di surga atau bakal terus di neraka, atau bahkan cuman mampir di neraka sekali terus, tapi dia bisa tahu apa yang akan terjadi di neraka, menghindari namanya kematian itu. Ya, kalau bisa nggak meninggal gitu ya. Seperti itu. Karena yang setelahnya pasti lebih berat dan dia akan terus mempersiapkan. Tapi karena dia tahu pasti mati gitu ya, nggak ada orang nggak mati, maka dia akan mempersiapkan. Tapi kemarin yang sempat ramai viral tuh, seorang ibu membunuh 2 anaknya. Wah, ada anak kecil. Ya, sempat itu. Terus dia menuliskan di secari kertas setelah dia itu. Dia juga ikutan bunuh diri lah istilahnya gitu, bundir. Dia nuliskan, mohon maaf pada anak-anakku gitu ya. Karena ibu sudah nggak kuat gitu, nggak tahu bapaknya kemana gitu kan. Sudah nggak kuat, tapi ibu akan bertanggung jawab nanti kelak ditanya sama Allah. Masya Allah ya. Berarti dah yakin rasanya ya, setelah kematian pasti ada kehidupan lagi. Tapi masalahnya ilmunya belum banyak. Dia yakin masih hidup lagi, tapi seakan-akan dia meremehkan. Bahkan jika manusia seluruh dunia ini mencemooh dia di dunia, itu tidak ada lebih beratnya dibanding pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dia tahu saja gitu ya, istilahnya kalau saja dia tahu bagaimana ia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, itu pasti lebih berat dibanding bahkan cemoohan semua manusia di dunia. Misalkan dia nggak kuatnya kan karena itu, kadang-kadang diejek sama manusia kan Pak ya, digunjing sama tetangga, ibunya ini gini. Yang kita salahnya di banyakan di masyarakat kita ini seperti itu ya. Kalau ada keluarga yang membutuhkan, bukannya dibantu gitu ya, malah di bahan gosip. Oh, itu ibu fulan itu banyak utangnya itu, ya banyak pinjolnya gitu. Padahal kita nggak tahu bahwasanya dia sedang berjuang, misalkan nikah statusnya belum janda, tapi suaminya sudah nggak ada, misalnya pergi kemana entah tak bertanggung jawab atau gimana pun. Maka jamalullah salah satunya terkadang kita melihat itu miris, tapi dalam satu sisi itu juga menjadi apa ya, acuan kita ya, maksudnya menjadi pelajaran bagi kita. Nabi SAW itu selalu mewasiatkan tentang kita berbuat baik kepada tetangga. Jangan sampai ada tetangga kita yang melakukan hal serupa. Jangan sampai kita berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai ada tetangga kita yang bundir karena masalah ekonomi. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanya kita juga tentang masalah tersebut. Bahkan yang disebutkan, Nabi SAW mengatakan apa? Sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga akan mendapatkan warisan. Kenapa? Karena Jibril selalu menasihati masalah tersebut, berkaitan tentang masalah tetangga. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, coba ketika masak baunya sampai keluar, ya kita bagi, ya kan? Kita
Kita juga memastikan misalkan masalah sedekah tidak langsung jauh. Misalkan gitu kan. Rumah saya anak di Kali Tanjung gitu kan. Mau mengeluarkan zakat misalkan atau apa. Lihat masyarakat sekitar dahulu. Jika ada yang membutuhkan maka lebih baik di situ. Gak kepikir, wah sini aja di Darul Huda, mantap ini kan. Tapi yang lebih baik di sekitar kita. Memastikan bahwasanya tetangga-tetangga kita ini terjaga. Apalagi di sana ada anak yatim, lebih-lebih lagi ya, janda gitu ya. Bukan untuk dibini, tapi kalau bisa disejahterakan ya. Ya termasuk ya Nabi SAW mengatakan tentang masalah anak yatim kayak gini, begitu juga di dalam beberapa riwayat kalau nggak salah tentang bagaimana Nabi SAW juga menyebutkan tentang kebaikan orang-orang yang menjamin kesejahteraan para janda, misalkan seperti itu. Misalkan. Jadi jamaahullah itu masalah tadi ya, masalah tetangga. Tapi itu berita, semoga tidak terjadi di antara kita atau di antara masyarakat kita. Kita usahakan, kita berusaha semaksimal mungkin ya, khususnya apalagi yang punya masjid ya, mister ya, bisa di sensus apa bahasanya sekitar sini, masyarakat sekitar sini, apalagi mereka muslim ya. Kita lihat Diana di mana, di Samarinda. Nah, kalau di Asun Ana belum tahu, mana di Samarinda Ana tahu karena pernah tahu. Di Pondok Ana itu kita mengumpulkan zakat dari berbagai tempat ya kan. Orang-orang yang muhsinin atau yang menaruh zakat itu banyak di masjid kami. Orang yang pertama kali kami lihat, yang pertama kali kita data adalah masyarakat setempat. Kami datang kepada ketua RT, beberapa RT di sekitar, data berapa anak yatim, berapa fakir miskin dan seterusnya. Dan mereka lah target utama kita. Tidak perlu yang jauh-jauh. Target utama kita adalah orang sekitar kita dah. Harusnya seperti itu. Menjamin mereka kesejahteraan mereka. Tidak hanya masalah nanti zakat fitrah dan sebagainya. Usahakan kalau masalah-masalah kehidupan sehari-hari, seminggu sekali mungkin barangkali ada kegiatan sosial dan sebagainya bisa. Atau kita pernah mungkin mendengar kabar gitu ya, habis terkena musibah dan sebagainya, nggak masalah. Seperti itu. Nah ini agak jauh melenceng ya. Nah itu masalah pemberian kitab ya, atau buku catatan amal kita. Setelah buku catatan amal tersebut diberikan, maka selanjutnya adalah masalah waznul a'mal. Menimbang ya. Setelah dihitung, dibagikan buku amalnya, kemudian ditimbang. Mimma yakunu fi hadzal yaum waznul a'mal. Di mana hari ini atau hari kiamat di sana juga ada berkaitan dengan masalah menimbang amal. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal waznu yauma idinil haq. Dan timbangan pada hari tersebut, yaitu hari kiamat tersebut, al-haq, sungguh benar. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, maksudnya seperti itu ya, tentu di mereka adalah orang-orang yang muflihun. Apa? Muflih? Belum ada namanya muflih di sini kan? Falah, apa falah? Sama kan, hayya 'alal falah. Kemenangan. Nah, orang-orang yang gampang Pak bahasa Arab tuh. Cari yang mirip-mirip gitu, Pak. Saya kalau ikutin konsepnya bapak saya belajar bahasa Arab di Aliansa terus di mana tuh. Tapi masih kalah sama bapak saya. Bapak saya enggak belajar kayak gitu-gitu tuh. Tapi belajarnya ada sedikit-sedikit, tapi ada yang otodidak. Jadi ketika mendengar bahasa Arab, cari kata-kata yang paling mirip, dekat gitu ya. Nah, tadi kan muflihun, cari kata-kata yang di luar dari kata tambahan, huruf tambahannya gitu ya. Oh, falaha, cari. Hayal falah, falah nih, mirip kayaknya nih. Berarti bisa sama. Bisa, ternyata benar. Muflihun, itu orang-orang yang menang, istilahnya yang sukses gitu ya. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaikal ladzina khasiru, maka mereka adalah orang-orang yang merugi anfusahum ya, mereka rugi diri mereka sendiri, bimakanu bi ayatina yazlimun, dengan ayat-ayat kami yazlimun, mereka berbuat zalim ya, kadang mencampakkannya,
kadang tidak mengimaninya atau tidak mengindahkannya. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayatnya, situ adalah rambu-rambu ya berkaitan tentang masalah aturan-aturan di dunia, halal haram ya. Kemudian juga mana yang wajib ibadahi, mana yang sunnah, mana yang tidak boleh dilakukan dan seterusnya. Ya. Wa qala ta'ala wa nadha'ul mawazina bil qista. Ya, dan kami letakkan timbangan-timbangan itu qist ya, dengan adil yaumil qiyamah, untuk hari kiamat. Fala tuzlamu nafsu syai'an, maka tidaklah dizalimi setiap jiwa dengan sesuatu apapun. Kita yakin bahwasanya timbangan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim. Timbangan pada hari timbangan tersebut ditimbang, tidak ada kezaliman satupun. Mungkin kalau di dunia ya, masalah menimbang masih kadang bisa ada kezaliman ya. Kalau kita tahu misalnya kan lambangnya pengadilan apa? Khasnya. Dewi apa? Di pengadilan tuh ada dewi apa itu? Yang matanya ditutup. Saya sempat pernah belajar itu. Apa ya? Yang bawa timbangan tuh. Ada kan ya? Nah, kan. Maksudnya kan biar adil. Nyatanya ya enggak. Nyatanya ya enggak juga gitu ya. Sering sesuai dengan kebijakan atau kepentingan ya. Tapi di hari timbangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dizalimi satupun. Bahkan kita dapatkan dari hadis-hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang begitu besar. Timbangan keburukannya lebih tinggi, tapi karena ucapan misalkan la ilaha illallahnya ya, atau alhamdulillah, beberapa zikir yang disebutkan apa? Memberatkan timbangan, tahu kan? Ada beberapa zikir ya, subhanallahil azim ya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim ya, yang memberatkan timbangan dan seterusnya banyak. Itu terkadang amalnya buruk, amal baiknya kurang, tapi karena zikirnya, ucapannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan kebaikan. Kalau dalam masalah akidah masih ingat juga berkaitan tentang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Amal keburukannya istilahnya kalau timbangan langsung black gitu. Enggak perlu nunggu, langsung keburukannya itu yang paling berat. Wah, cemas dia kan. Mana kebaikan mulai? Enggak ada. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya datang ya syahadatnya dia. Syahadat apa? La ilaha illallah. Yang mana itu khalisan min qalbi. Ya, bahwasanya itu ikhlas dari hatinya. Perkataan la ilaha illallahnya adalah ikhlas dari hatinya. Artinya benar-benar dari hatinya. Penuh keyakinan, penuh dengan penerimaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar pengen dicap muslim gitu ya. Bukan untuk menikahi wanita dan sebagainya. Benar-benar dari hatinya. Maka kemudian la ilaha illallah diletakkan di timbangan kebaikan, maka seketika itu pun timbangan kebaikannya menjadi lebih berat. Tidak lagi dikalahkan lagi dengan keburukan. Maka kita lihat ya betapa banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dari hal-hal seperti itu. Wa in kana mithqala habbatin, dan mereka tidak akan diberikan tidak dizalimi. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dengan dengan biji khardal yang kecil itu ya, kita tahu, maka itu tidak akan. Bahkan ya di sini sekecil apapun ya, sebutir pasir pun tidak akan dizalimi ya. Ataina biha wa kafa bina hasibin, maka kami perlihatkan kepada dirinya dan cukuplah bagi kami hasibin, yang akan menghitungnya. Jamaahullah, di dalam beberapa penjelasan tentang masalah ini ada khilaf di antara para ulama berkaitan tentang apa yang ditimbang. Apa yang ditimbang di hari kiamat? Apakah amalnya
Apakah pelakunya atau catatan amalnya? Hah? Nah, ada beberapa pendapat ulama ya. Ada yang mengatakan itu amal itulah yang ditimbang, amal itu sendiri yang ditimbang. Nah, dalilnya di antara sabda Nabi SAW, 2 kalimat yang dicintai Ar-Rahman, ringan di lisan namun berat di timbangan yang tadi kita sebutkan, Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim. Artinya yang ditimbang di sini adalah amalnya kan? Ya, amal ucapan zikirnya itulah yang akan ditimbang. Hadis Nabi yang lain, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan daripada akhlak baik. Afqal fi mizan min husnul khuluq. Artinya amal berupa akhlak yang baik itulah yang ditimbang. Ini disebutkan ada dua kemungkinan cara amal ditimbang. Amal itu diubah menjadi bentuk nyata, ada juga ditimbang berupa lembaran catatan amal. Itu pendapat pertama. Ada pendapat kedua yang mengatakan ditimbang adalah pelaku amalnya, adalah orangnya, artinya gitu ya. Nah, dari sabda Nabi SAW, muttafaqun alaih, sungguh akan datang seorang yang besar dan gemuk pada hari kiamat, namun tidak memiliki bobot di sisi Allah Subhanahu wa taala sebesar sayap seekor nyamuk. Maka bacalah firman Allah, maka kami tidak akan memberikan kepada mereka timbangan pada hari kiamat. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dari hadis tersebut, siapa yang ditimbang? Kalau dari konteks hadisnya, orangnya kan? Katanya datang seorang yang besar dan gemuk pada hari kiamat, tapi di hadapan Allah tidak lebih berat daripada sayap seekornya nyamuk. Terus juga tentang hadis Nabi SAW tentang apa? Ibnu Mas'ud, yang mana ketika dia lagi memetik sesuatu gitu ya, kemudian kelihatanlah betisnya yang kurus kering ya. Angin bahkan bisa membuatnya oleng. Maka para sahabat tertawa ya. Ya mungkin ada di antara kita yang betisnya kurus pisan gitu ya, kecil. Maka Rasul SAW langsung menegur mereka, mimma tadhakun, apa yang kalian tertawakan? Baru mereka mengatakan, wahai Nabi Allah, kami tertawa karena betisnya yang kurus. Maka Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kedua betisnya lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Nah, dari konteks hadisnya yang ditimbang adalah orangnya, gitu ya. Ini ada beberapa dalil-dalil mereka, ada beberapa dalil yang lain. Pendapat yang ketiga yang ditimbang adalah catatan amalnya. Dan kita tahu dalilnya jelas ya tentang masalah tadi ya, pembagian kartu atau pembagian buku ya, amal ya, kemudian ditimbang. Kemudian kesimpulannya, yang ditimbang ini perkataan Syekh di dalam Syarah Riyadhus Shalihin disebutkan yang ditimbang adalah amal sebagaimana tampak jelas dalam ayat dan hadis. Ada juga yang mengatakan catatan amal berdasarkan hadis pemilik kartu la ilaha illallah yang tadi Anda sebutkan. Ada pula yang mengatakan pelaku amal itu sendiri sebagaimana hadis Abu Hurairah tentang orang yang gemuk tadi. Sebagian ulama menggabungkan semua riwayat dengan mengatakan bahwa semuanya benar. Amal itu sendiri ditimbang, catatan amal itu ditimbang, dan pelakunya bisa jadi ditimbang. Tapi memang yang nyata, yang ditimbang secara nyata adalah catatan amal ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu berkaitan tentang masalah timbangan. Jamaahumullah, itu saja yang mungkin bisa kita bahas berkaitan tentang masalah hari-hari timbangan. Kemudian setelah ditimbang, masuklah seseorang ke pilihan antara masuk surga atau masuk neraka. Tapi setiap manusia akan melewati satu tempat yang sama, yaitu
sirat, ya. Sirat, ya. Yang kita kasih spill, ya. Kita sebutkan sedikit yang kita pernah tahu bahwasanya sirat itu adalah suatu jembatan, ya, menuju surga. Bagi orang-orang yang memang ditakdirkan masuk surga pasti juga akan melewatinya. Yang dia itu melewati di bawahnya itu neraka. Dia lebih tipis dari rambut. Rambut orang juga beda-beda, Pak, ya. Jadi kalau dikatakan secara umum bisa jadi rambut kebanyakan orang atau setipis-tipisnya rambut gitu ya. Maka lebih tipis lagi sirat. Dan lebih tajam daripada pedang. Artinya bisa melukai kaki dan lain sebagainya. Maka disebutkan juga lebih panas kalau nggak salah dan sebagainya, lebih panas daripada bara api. Dan kita tahu ketika melewatinya ada kait-kait ya, kait-kait yang akan menangkap daripada para penghuni neraka atau sekedar orang-orang yang akan disiksa dengan perjalanan. Dia ada yang selamat sampai melewati jembatan tersebut, tapi dia sudah merasakan sedikit dari bara penderitaan. Nanti akan kita sebutkan bahwasanya ada yang secepat cahaya, artinya dia tidak merasakan sama sekali betapa penderitaan melewatinya. Tapi ada juga yang nanti sampai berjalan, kita tadi sebutkan bahwasanya dia lebih tajam daripada pedang, berarti kan melukai gitu ya. Dan seterusnya ada yang merangkak, ada yang ngeksot dan seterusnya. Walaupun pada akhirnya dia berhasil. Itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jamaahullah, apa yang telah kita sampaikan tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat, sekali lagi bukan hanya sekedar sebagai informasi belaka, bukan hanya sebagai pengetahuan umum untuk menjawab soal, nggak ada soal. Tapi juga untuk hal yang kita imani, wajib kita imani, kita yakini, dan ilmu itu harus diamalkan. Bagaimana dengan amalnya? Adalah kita mempersiapkan di diri kita. Kalau kita tahu tadi misalkan bahwasanya akan ditampakkan buku-buku amal kita, artinya kita malu, Pak, ya. Bukal bagi rapot aja dan ya, kalau zaman sekarang ada, Pak, ya, KKM. Wah, zen gitu ya. Zaman sekarang kalau ngeliat ada KKM, KKM ini berarti remedial lah gitu ya. Zaman dulu saya SD itu masih, Pak, ya. Masih ada nilai merah tuh. Kalau sekarang kan sudah nggak ada. Di rapot nilai merah tuh nggak ada. Zaman sekarang tuh nggak ada. Zaman dulu ada. Malu. Nah, apalagi kita di akhirat nampak, ya, mungkin takutnya di hadapan manusia lainnya. Nggak usah di hadapan manusia tuh. Pada hari itu setiap manusia akan sibuk memikirkan masing-masing. Tapi ya kita malu pada diri kita sendiri dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut setakut-takutnya. Tidak ada hari yang lebih ditakutkan pada hari kecuali pada hari tersebut. Kenapa? Karena setiap manusia akan diperlihatkan, bahkan yang kita lupa. Mungkin sehari, 2 hari, sebulan, seminggu yang lalu kita nggak tahu dosa apa yang kita telah lakukan. Tapi nanti di hari akhir kita ditampakkan semuanya. Bahkan yang kecil saja. Misalkan, ya, lagi nganu kuku, buangnya di masjid, ya. Wah, nggak ada yang lihat tadi kan. Kecil. Di akhirat pasti dilihatkan. Sekecil apapun. Seperti itu jamaah Allah. Maka apa yang telah kita ketahui maka itu harusnya menjadi hal yang bisa kita istilahnya menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Kita akhiri jamaah Allah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.